Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Novita Liliana MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi pendidikan Teknik Boga S1, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang keahlian saya berfokus pada ilmu pendidikan dan teknologi pendidikan. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah teori yang akan saya jelaskan dan ampu, yaitu ilmu pendidikan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ilmu pendidikan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa kependidikan di UNY. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tingkat pertama dengan prinsip dasar dan konsep ilmu pendidikan sebagai fondasi menjadi pendidik profesional di masa depan. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan praktek micro-teaching untuk pertemuan yang ke-6. Mata kuliah ini menunjang capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kedua, yaitu mampu menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan bidang ilmu pendidikan, kuliner, dan kewirausahaan. Kemudian CPL di breakdown ke dalam CPMK. Ada 7 CPMK di mata kuliah ini. Pada pertemuan yang ke-6 memuat CPMK yang ke-4, di mana mahasiswa mampu menilai peran pendidik secara profesional dalam konteks dinamika tujuan dan proses pendidikan. Terdapat 3 komponen utama proses pembelajaran yang dilakukan, antara lain delivery, interaction, dan assessment. Aspek pertama adalah delivery. Materi yang saya sampaikan pada pertemuan ke-6 mencakup kajian komponen pendidikan bagian kedua, yaitu tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme pendidik. Pokok bahasan meliputi definisi pendidik menurut para ahli, syarat kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, hingga 9 butir kode etik guru Indonesia. Lalu aspek kedua adalah interaction. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif dan permainan edukatif atau edu games. Interaksi dibangun melalui analisis kasus menggunakan kartu dilema etika. Di sini mahasiswa teknik boga akan dihadapkan pada situasi nyata sesuai konteksnya, seperti dilema kejujuran bahan praktek di dapur. Mahasiswa ditantang untuk merespon secara kritis sesuai kode etik sehingga terjadi transformasi nilai dan bukan sekedar transfer ilmu. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah assessment. Sistem penilaian mengacu pada RPS dengan teknik observasi partisipasi dan kuis singkat. Indikator keberhasilan diukur melalui kemampuan mahasiswa mensimulasikan peran guru profesional dan kualitas refleksi diri mereka. Penilaian ini memiliki bobot kognitif dan partisipatif yang masuk dalam komponen nilai tugas dan keaktifan mahasiswa. Semua proses ini terekam dalam rubrik unjuk kerja yang telah saya siapkan. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, ada buku referensi yang saya tulis bersama tim dan buku bahan ajar dari penulis lainnya. Selain itu, artikel hasil penelitian yang saya lakukan juga menjadi referensi tambahan dalam mata kuliah ini. Demikian penjelasan singkat rancangan pembelajaran saya. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran di kelas pada pertemuan yang ke-6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali kita bertemu di pertemuan yang ke-6 ini di mata kuliah ilmu pendidikan. Pada permulaan perkuliahan ini, untuk sebagai rasa syukur kita, mungkin kita harus banyak berdoa ya untuk memulai perkuliahan ini. Barangkali ada yang mau memandu doa, mungkin Mas Arsa. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa.
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Selamat kembali ke tempat. Teman-teman, supaya tidak lupa, saya sudah membagikan token presensi di sistem siakat kita. Silakan untuk memasukkan tokennya sebagai bukti hadir teman-teman semua. Oke, semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah hadir dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. 2 minggu lalu masih ingat nggak kita kemana? Ada yang masih ingat? Ya, betul, ke Museum Pendidikan Indonesia ya. Kemudian minggu lalu kita juga belajar salah satu komponen pendidikan, yaitu tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan belajar komponen yang kedua, yaitu pendidik sebagai fasilitator pendidikan itu sendiri. Penting nggak peran pendidik itu? Penting dan bahkan sangat penting ya, karena memang pendidik itu sebagai fasilitator, motivator ya, dan mentor juga pada peserta didiknya ya. Nah, kenapa saya sampaikan arsitek kemanusiaan? Karena pendidik itu adalah seolah-olah seperti arsitek ya. Tapi arsitek itu kan objeknya adalah bangunan ya, benda, tapi pendidik adalah manusia ya. Oke. Kita lihat di sini bahwa pendidik itu merupakan sosok atau tokoh yang digugu dan ditiru ya. Sering mendengar ya. Digugu itu seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Ya, ditaati karena ucapan yang memuat nasihat dan kebaikan ya. Kemudian ditiru itu karena tingkah laku pendidik itu memiliki hal-hal yang perlu kita tiru ya, kebaikan-kebaikannya dan sebagainya. Jadi baik lisan maupun perbuatan pendidik itu harus digugu dan ditiru, makanya disebut pendidik ya. Itulah yang dimaksud dengan pendidik ya. Peran pendidik itu seperti dua sisi mata uang ya, atau dua sisi pisau ya kalau kita anak boga ya. Yang sisi pertama adalah mengajar ya. Sisi yang kedua adalah mendidik ya. Mengajar atau teaching ini adalah kemampuan teknis ya, yang sifatnya juga melibatkan pengetahuan dan keterampilan seorang guru ya. Bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana dia menyelenggarakan pembelajaran, menilai pembelajaran, itu adalah keterampilan teknis sebagai guru ya. Maka dia memiliki peran sebagai pengajar. Tetapi yang kedua adalah mendidik atau educating. Ini fokusnya pada transformasi nilai dan pembentukan kepribadian. Jadi tidak sekedar menyampaikan atau deliver materi, tapi bagaimana kepribadian itu bisa bisa tertransformasi menjadi lebih baik. Yang awalnya mahasiswanya sulit senyum menjadi senang senyum gitu ya, atau yang awalnya mahasiswa jarang menyapa menjadi sering menyapa. Itu adalah bentuk dari output dari pendidik ya. Nah, bagi guru di kelas, tugas mendidik itu dan mengajar mutlak menjadi satu kesatuan yang terpadu. Jadi tidak bisa hanya mengajar saja ya, tidak bisa hanya mendidik saja. Jadi kedua-duanya merupakan kegiatan yang satu padu yang melekat pada diri seorang pendidik. Kalau dokter melakukan kesalahan disebut dengan apa? Malpraktek ya. Kalau guru melakukan kesalahan, ya mau pendidikan ya, atau mal education gitu kan. Tapi kalau dokter biasanya atau tenaga medis melakukan kesalahan, dampaknya langsung terlihat ya biasanya. Apakah sakitnya nambah parah atau bahkan terjadi kematian gitu kan. Tapi kalau guru dia laten gitu ya, tersembunyi, bahkan tidak terdeteksi secara dini. Ya, misalnya dia mal praktek gitu ya, mal education. Jadi bisa jadi guru melakukan kematian potensial
potensi kemanusiaan diri peserta didik itu gitu kan. Jadi potensinya siswa yang harusnya diaktualisasikan malah dipendam, dibunuh gitu kan. Nah itu yang kadang tidak terlihat tapi dirasakan oleh siswanya atau peserta didiknya. Selanjutnya untuk menghindari mal-education tadi, kita di Indonesia itu ada peraturan yang namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai anatomi 4 kompetensi guru yang profesional. Nah, kompetensi itu adalah suatu keterampilan, kemampuan yang setidaknya harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Apa itu? Yaitu guru harus bisa memiliki keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas, bagaimana menciptakan interaksi di dalam kelas, ya, pokoknya proses belajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional. Ya, secara kognitif guru harus tahu bidang studi yang akan diajarkan. Misalnya teman-teman adalah mahasiswa tata boga, teknik boga, harus tahu bagaimana caranya memasak, ya. Dan kemudian juga harus bisa terampil memasak itu ada berbagai teknik, ya. Tentu kalian jauh lebih menguasai. Nah, itu dimaksud dengan profesional, ya. Kemudian ada yang namanya kompetensi kepribadian. Jadi harus memiliki kemantapan hati yang baik, ya. Jadi guru itu jangan sampai memiliki sisi-sisi yang buruk yang artinya bisa menjadi pengaruh buruk kepada anak didiknya, ya. Kemudian sebisa mungkin berakhlak mulia, ya. Intinya guru yang ideal, ya. Secara kepribadian. Kemudian juga harus memiliki kompetensi sosial, di mana guru harus memiliki interaksi yang efektif dengan sesama rekan sejawatnya, kemudian interaksi dengan peserta didiknya dan sebagainya. Jadi komplit gitu, ya. Dikatakan guru yang profesional ini memiliki 4 kompetensi, baik pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, guru juga sebagai penjaga peradaban, artinya dia memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah. Tadi kan dia sebagai edukator dan juga teacher gitu, ya. Nah, tanggung jawab moral ini antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat itu selaras, ya. Dikatakan diminta untuk jujur, ya, dia melakukan kejujuran juga, karena biasanya siswa itu akan melihat apa yang dilakukan gurunya, bukan apa yang dikatakan gurunya, ya. Jadi itulah yang disebut dengan tanggung jawab moral. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab ilmiah. Ini berkaitan dengan organ manusia yang berupa otak, ya. Kalau tadi berupa hati, ya, tanggung jawab moral. Kalau yang ilmiah ini adalah otak, ya. Artinya memastikan keputusan praktek pendidikan itu tidak lepas dari hakikat kemanusiaan manusia, ya. Untuk mengawasi dan juga membuat profesi guru ini aman, gitu, ya. Di Indonesia itu ada organisasi keguruan. Yang pertama ada PGRI, itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian SGI, Sekolah Guru Indonesia, FGII, Federasi Guru Independen Indonesia, dan lain-lain, ya. Jadi artinya ada organisasi yang menaungi guru, ya, baik nanti memperjuangkan hak maupun juga mengawasi kewajiban guru. Kemudian dari organisasi ini dia memiliki peran, gitu, ya. Yang pertama sebagai protektor dan nomor 1, karena guru di Indonesia itu banyak sekali, ya. Dia butuh organisasi yang menaungi supaya tetap bersatu, ya, tetap memiliki satu suara yang artinya untuk memperjuangkan hak-hak guru, ya. Makanya banyak yang melakukan demonstrasi ketika hak guru itu tidak terpenuhi, ya. Ada yang gajinya masih 300.000 per bulan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga dibantu oleh organisasi profesi. Lalu peran yang berikutnya adalah
dinamisator atau motivator ya. Nah, guru juga harus mengembangkan dirinya secara keilmuan. Makanya organisasi ini juga membuat komunitas ilmiah yang menghasilkan jurnal, kemudian artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan. Lalu juga sebagai quality control atau pengawas ya. Selanjutnya ya, di Indonesia ada namanya Kode Etik Guru Indonesia. Ada 9 kode etik ya. Ini kode etik ya. Nah, 9 kode etik ini dirangkum menjadi nih ya, kompas navigasi profesional guru. Jadi 9 unit tadi itu mewadahi yang pertama arahnya pada peserta didik. Nah, ini adalah subjek yang harus dibimbing seutuhnya, memiliki nilai-nilai Pancasila, kejujuran dalam penerapan kurikulum sesuai kebutuhan anak ya, kebutuhan dan perkembangan anak. Lalu arah yang kedua adalah masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan artinya guru juga memiliki kewajiban gitu ya terhadap masyarakat dan lingkungan. Apa itu? Menciptakan suasana harmonis dengan orang tua dan masyarakat sekitar demi kepentingan pendidikan ya. Artinya peserta didik itu belajar dengan nyaman di sekolah, di kelas, juga di masyarakat gitu ya. Dan sampai peserta didik datang ke sekolah ternyata lingkungannya predator semua gitu ya. Nah, artinya guru juga harus menjalin komunikasi, mempersiapkan lingkungan-lingkungan di sekitar peserta didik agar lebih nyaman ya. Nah, inilah kompas navigasi profesional guru berdasarkan kode etik tadi ya. Kita akan dalami kode etik ini ke dalam permainan ya. Kemudian terakhir ya, sebelum nanti kita akan simulasi gamesnya, Meyer mengatakan guru merupakan penjaga peradaban dan pelindung kemajuan. Ya, itulah peran guru yang memang sangat tulus ya, artinya tanpa tanda jasa itu memang nyata adanya gitu ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mbak Ainul. Kita nanti sebagai calon guru itu kan di bidang tata boga ya Bu? Iya. Kami kadang sering merasa bahwa kompetensi profesional itu atau keahlian teknis masa adalah paling utama gitu agar siswa itu bisa menghormati kami di dapur begitu. Kemudian pertanyaannya itu seberapa besar sih pengaruh kompetensi kepribadian dibandingkan keahlian teknis tersebut dalam membentuk karakteristik siswa di laboratorium khususnya? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang Mbak Ainul ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang siswa itu tidak bisa dipungkiri ya, dia akan sangat menyegani guru yang terampil ya. Misalnya bisa memasak ya, dan kemudian menguasai teknik-teknik memasak yang mungkin jarang dikuasai banyak orang ya. Tapi apakah sekedar itu gitu ya? Saya kira tidak ya. Jadi guru juga harus memiliki kepribadian yang menyenangkan ya. Kalau masak di bawah intimidasi nyaman nggak? Lebih nyaman kalau kita belajar dari guru yang friendly, ramah ya. Kemudian juga menjalankan standar misalnya K3 yang tepat gitu ya. Walaupun memang K3 keselamatan kerja itu ya memiliki standar yang ketat, tapi disampaikan dengan cara-cara yang santun, dengan cara yang asik, kan tentu siswa akan segan juga ya, akan sangat senang ya. Ketimbang kalau misalnya kita sebagai guru bagus ya memasak, terampil, tapi jutek gitu kan. Itu masak tidak pakai apron misalnya gitu ya, keluar ya misalnya. Kan ada cara-cara yang lebih manusiawi ya, artinya kepribadian guru itu juga menjadi pertimbangan supaya kita juga sebagai pendidik tidak hanya mengedepankan kemampuan teknis ya, keterampilan, keahlian, tapi juga kepribadian. Karena
guru yang kepribadiannya baik itu biasanya akan menyentuh hati peserta didiknya. Sebenarnya kalau peserta didiknya tersentuh gitu ya, ya sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Ya, baik. Ada lagi? Sudah ya? Oke, baik. Kita akan simulasikan Edu Games ya. Saya punya kartu dilema ya. Ini akan menguji idealisme mahasiswa calon guru ya. Nah, kartu dilema ini nanti cara penggunaannya saya jelaskan terlebih dahulu. Satu kartu akan dibagikan kepada 2 mahasiswa, di mana mahasiswa itu menjelaskan pilihan tindakannya. Karena kan dilema ya, pilih mana ini ya, A versus B ya, pilih A atau pilih B, dan jelaskan alasannya. Nanti dikaitkan sama kode etik profesional guru ya. Oke, lalu setelah dikaitkan, mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi diri terkait dengan peran pendidik ya, atau peran guru dalam ya mungkin pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan konteks dari kartu ini gitu ya. Ya baik, mungkin pembagian berpasangannya seperti ini saja ya. Mungkin ya berdua gitu ya. Ini sebenarnya sudah berdua. Saya bagikan terlebih dahulu. Nanti saya beri waktu sekitar 5-10 menit untuk mendiskusikan. Baik, ini silakan. Silakan ya. Ya, selamat berdiskusi. Boleh dicatat di device-nya ataupun di buku, lalu nanti dipresentasikan. Baik, selanjutnya kelompok yang keempat untuk membahas dilema yang keempat ya. Silakan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 4 akan membacakan kasus tentang dilema kerjasama versus integritas personal. Jadi di sini itu kasusnya tim guru di sekolah sepakat untuk menjual produk sisa praktik siswa ke kantin tapi untuk keuntungan pribadi gurunya, bukan dimasukkan ke siswa maupun laboratorium. Nah, kami merasa ini salah, tapi jika menolak kita akan dikucilkan oleh rekan sejawat. Di sini kita punya dilema. Yang pertama, menjaga hubungan antar sesama guru berdasarkan hubungan kerja, dan yang kedua, menjaga tanggung jawab orang untuk tidak melakukan praktik pendidikan yang salah atau mal-education. Jadi di sini kami memilih untuk menolak praktik tersebut karena tidak sesuai dengan kode etik profesi guru. Kita akan mengarahkan untuk mengusulkan hasil jualan itu dimasukkan ke kas siswa atau laboratorium agar lebih transparan, karena lebih mementingkan integritas pribadi yang harus didahulukan dan diutamakan daripada solidaritas yang melanggar kode etik. Oke, bagus sekali ini tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi ke selanjutnya ya. Ya, memang ya, tadi saya sekali lagi kejujuran itu penting ya. Yang paling utama adalah bukan hubungan kita ke sesama teman tapi ternyata culas gitu ya, tetapi hubungan yang harus kita rawat itu adalah hubungan yang positif ya, bukan hubungan yang toksik ya. Artinya kita tetap berteman, tapi yang paling penting adalah kejujuran. Ya baik, itu tadi kita sudah melakukan simulasi terkait dengan kartu dilema ya. Nah, dilema ketika nanti menjadi guru ya, ternyata terbentur pada beberapa kode etik ya, dengan dihadapi kasus-kasus yang mungkin menjadi dilema ya. Oke, satu lagi mungkin ada yang bisa memberikan refleksi diri ya, terkait dengan tugas dan tanggung jawab untuk profesionalisme pendidik ya. Ada yang mau beri refleksi? Silakan Mbak Dania. Jadi alhamdulillah untuk hari ini, kelas hari ini, dan terlebih dari game simulasi kartu dilema ini, saya jadi sadar kalau jadi guru itu
buat jadi guru teknik boga itu nggak cuma kita itu transfer keilmuan, transfer teknik keahlian masak, dan juga pengembangan desain. Tapi kerja di guru itu kan tadi dari segi arsitek kemanusiaan. Nah, jadi tanggung jawab guru itu besar, yaitu harus memanusiakan manusia. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan buat badannya ya. Ya, memang memanusiakan manusia itu sesuatu yang mungkin mudah diucapkan, tetapi agak sulit ya. Tapi bukannya tidak mungkin ya. Karena setiap manusia kalau dimanusiakan ya, diwongke gitu ya, pasti akan merasa sangat senang ya, merasa sangat dihargai. Ada sudah membuat kuis online ya. Bentar, ada di sini bisa di ya. Saya sudah membuat kuis online. Nah, ini barcode-nya bisa di-scan ya untuk bisa join mengerjakan kuis online-nya. Disusul Mbak Natania, lalu ada Mas Arsa di Goltir ya. Sampai ke puncak semua ya. Ini sudah. Akhirnya pada sesi perkuliahan di pertemuan ke-6 ini bisa kita akhiri ya. Kesimpulan kita bisa dapatkan bahwa pendidik itu adalah sosok yang dibubuh dan ditiru, memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah ya. Jadi tidak sekedar bisa atau ahli dalam bidang studi, tapi juga memiliki tanggung jawab moral yang mendidik peserta didik. Antara apa yang diucapkan dan yang diperbuat itu harus sinkron ya. Dan kemudian ada 4 kompetensi yang menaungi atau melingkupi seorang pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, dia tahu cara mengajar ya. Lalu yang kedua adalah profesional ya, dia memiliki keahlian misalnya dalam studi yang diakui. Lalu yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, tentu kepribadian yang baik ya, bukan yang buruk apalagi ganda gitu ya. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, jadi tetap harus memiliki interaksi dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, berat, tapi bukan berarti tidak mungkin ya, karena teman-teman di sini di ruang kuliah masih belajar. Nanti di ruang masyarakat sekolah itu benar-benar real mempraktekannya ya. Oke, semangat ya. Oke, semangat. Baik, saya mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Saya doakan mahasiswa semua menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan pertemuan yang ke-6 pada program studi Pendidikan Teknik Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita.